Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunafia. NIM saya 200203008. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Fisika. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah seorang tokoh yang sangat berperan di dalam Islam. Nah, siapa dia? Happy watching. Nah, baiklah teman-teman, di sini tokoh utama yang saya pilih adalah Ibnu Sina. Nah, beliau ini lahir pada Agustus 980 Masehi. Beliau ini di saat masa kecilnya itu dia sudah terkenal dengan kecerdasan yang sangat luar biasa. Dalam ilmu pendidikan, dia sangat berpengetahuan yang luas, baik itu fisika, matematika, dan masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain yang sangat dikuasai oleh beliau. Dia ini adalah salah seorang yang sangat ahli di dalam bidang kedokteran. Nah, beliau ini di saat usianya 10 tahun saja, dia sudah bisa menghafal Al-Quran. Bayangkan, dengan usia 10 tahun saja, beliau sudah bisa menghafal Al-Quran. Sungguh luar biasa, subhanallah. Dan Ibnu Sina ini termasuk dari keluarga yang kaya dan terpandang. Termasuk orang yang kaya raya. Di sisi lain, keluarga dari Ibnu Sina ini memang menaruh perhatian yang serius terhadap ilmu dan pendidikan. Nah, untuk karir yang diraih oleh Ibnu Sina ini sangat banyak sekali yang bisa kita ketahui. Dan di sini yang saya ambil cuma 3. Yang pertama itu adalah kitab Kanun. Kitab ini berisi tentang ilmu kedokteran yang berdasarkan pengobatannya itu berdasar Islamiyah. Nah, kemudian ada kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa ini merupakan uraian filsafat yang sudah lengkap dengan segala aspeknya. Kemudian ada kitab An-Najah. Kitab ini adalah sebuah ilmiah yang hampir sama dengan kitab Asy-Syifa, membahas tentang ilmu jiwa. Kemudian penghargaan yang diraih oleh Ibnu Sina ini adalah sebagai wali kota terbaik di Banjarmasin. Nah, faktor yang mempengaruhi Ibnu Sina ini bisa menjadi sukses, yang pertama itu dia memiliki minat belajar yang tinggi sejak masih kecil. Semangat belajarnya itu sangat kuat dari dia kecil, sehingga dia itu bisa menjadi sukses dan terkenal. Yang kemudian dia itu adalah seorang yang tabah dan tekun dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Dia adalah ciri-ciri orang yang tidak pernah menyerah dalam belajar dan memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Nah, untuk ibadah yang dilakukan oleh Ibnu Sina ini tidak kita ragukan lagi, baik itu sholatnya, puasanya, kedermawanannya, itu sangat tidak kita ragukan lagi. Beliau adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, dan dia ini adalah orang yang sangat dermawan. Dia tidak memiliki sifat yang bakhil, dan ia itu adalah salah seorang tokoh yang sangat wajib untuk kita tiru. Dia ini sangat bagus dan sangat baik sekali orangnya. Apalagi terhadap akhlaknya itu memang tidak dapat kita ragukan lagi. Baik itu akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasulullah, akhlaknya kepada dirinya sendiri, kepada sosial, dan apalagi kepada bangsa dan negara. Beliau ini merupakan salah satu orang yang sangat berperan aktif di dalam Islam, dan begitu juga terhadap bangsa dan negara. Beliau ini adalah orang yang sangat
dihormati, dan kita patut untuk mencontoh apa perilaku yang dilakukan oleh beliau, karena setiap perbuatan dan perlakuan yang dilakukan oleh beliau itu memang merupakan contoh dan pandangan yang terbaik dan yang sesungguhnya itu memang harus untuk kita tiru. Dan bagaimana tokoh pada Ibnu Sina ini mendirikan keluarga yang sakinah. Nah, beliau ini mendirikan keluarga yang sakinah itu berdasarkan pertama kepada istri. Dia mendidik kepada istrinya agar bisa mengajar kepada anak-anaknya. Yang pertama itu ibu menjadi seorang yang pelengkap sebagai kebutuhan anak, dan ibu itu merupakan suatu model atau peniru yang bisa menjadi contoh utama bagi anak-anaknya. Dan ibu ini adalah stimulasi bagi suatu perkembangan anak. Nah, beliau mendidik kepada istrinya dalam mengajar anak-anaknya, dan begitu juga kepada dirinya, sehingga pada keluarga beliau tersebut menjadi keluarga yang sangat bahagia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hal yang dapat kita ambil atau yang dapat kita pelajari, sebagai yang dapat kita tiru sebagai generasi, itu sangat banyak sekali contohnya teman-teman. Nah, yang pertama itu kita harus memiliki minat belajar yang tinggi. Minat belajar kita itu harus tinggi, apalagi kan sekarang kita sudah sebagai mahasiswa. Nah, kita harus benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam belajar, karena banyak lagi yang harus kita pelajari, tidak hanya dari masa kecil, tapi di saat kita sudah tua pun kita masih belajar dan terus belajar, dan tidak ada hentinya kita belajar. Dan tokoh Ibu Sina ini bagus sekali yang untuk kita tiru. Beliau ini adalah sebagai contoh yang sangat baik, yang sangat bagus, yang harus kita tiru dalam menjadi generasi yang hebat, karena sangat banyak sekali perihal dan perilaku dari beliau yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik, yang bisa kita simpulkan di dalam kehidupan kita agar bisa menjadi generasi yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Nah, semoga teman-teman semua, dan begitu juga dengan diri saya, bisa mengambil hikmah serta kesimpulan dari tokoh yang saya ambil tadi, yaitu Ibnu Sina, menjadi pelajaran buat kita semua, menjadi contoh, menjadi panutan buat kita di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Dan kita tidak hanya bersuka-suka saja dalam menghabiskan masa muda kita, namun kita tetap harus belajar dengan sungguh-sungguh, bersemangat, dan memiliki tekad yang kuat, tekad yang gigih. Dan jangan pernah kita merasa untuk berputus asa dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini tidak akan ada batas akhirnya. Selagi kita masih mampu untuk menuntut ilmu, maka kita harus tetap semangat dan berjuang, berusaha dengan sekuat tenaga kita, sehingga apapun mimpi kita, apapun cita-cita kita bisa tercapai di suatu saat nanti. Apalagi untuk membahagiakan kedua orang tua kita, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan semangat, karena orang tua kita adalah orang yang pertama untuk kita bahagiakan, dan kita sebagai anak adalah harapan terbesar bagi mereka. Semoga teman-teman dan saya sama-sama bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas bentuk perhatian.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.